Hai guys, kita lanjut lagi yuk yang tadi. Nih dengan orang yang berbeda, namanya Kak. Saya Juni Normaida Sirait dari Bekasi. Dari Bekasi, tapi orang Medan ya? Ya, orang Medan, asli Medan. Asli Medan. Nah, jadi nih supaya kita nggak lama-lama nih ya kan Kak Jun kan, kita ke inti-intinya aja lah ya, nggak apa-apa ya. Kak Jun, pernah nggak sih mengalami rasa susah, sedih gitu selama hidup? Oh, kalau itu ditanya, kalau ada di bawahnya keset, saya lah mungkin itu. Oh mak, bawahnya keset. Yes. Berarti kayak ngelap keset di bawahnya lagi. Ada itu. Oh mak. Ya itu saya lah mungkin ya orangnya itu. Ya tapi apapun itu, saya harus menjadi benar-benar inspirasi buat banyak orang bahwa masalah itu membawa kita menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Bahwa tanpa masalah itu kita nggak akan melihat dunia itu, bahwa dunia itu masih luas gitu loh. Wow, seperti apa tuh contohnya tuh Kak? Seperti apa itu? Ya dengan di titik masalah itu, titik terendah kita itu, kita bisa melihat siapa sih sesungguhnya orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Siapa sih selama ini yang benar-benar topeng-topeng di antara kita. Baik itu pergaulan, rekan bisnis, teman, saudara, termasuk saudara. Wow, jadi kita tadi di bawah keset tadi kita tahu ya jadinya ya. Dari situlah terlihat siapa yang benar-benar peduli dengan kita. Karena ketika kita sukses, yang tidak kenal sama kita aja pasti akan datang ke kita. Tapi ketika kita di titik terendah kita, dari situlah kita ngelihat siapa yang benar-benar meninggalkan kita dan peduli sama kita. Dan itulah wajah yang sesungguhnya. Bahkan kalau misal kita di bawah titik terendah, lalat aja nggak mau ngampir ya. Yes, tentu nggak mau mampir, hempas sana sini pasti gitu. Wow, gitu. Berarti itu pernah sampai nangis nggak sih? Kalau ada di luar daripada batas nangis, mungkin ya itu saya. Bahkan kalau untuk saat nangis lagi nggak bisa lagi, saking udah flagnya. Sampai nggak, misalnya maaf kata nih, misalnya ada orang meninggal. Kalau ada orang menangis, saya kan bilang gini, ini lucu banget sih kok ditangisin gitu loh. Oh gitu. Saking udah nggak ada lagi air mata. Wow, udah habis ya. Apa itu karena ada ini nggak sih? Aku nggak boleh meneteskan air mata lagi. Ada perkataan itu nggak sih? Memang itulah levelnya kalau benar-benar kita sampai di level titik terendah, ibarat sebuah lautan. Apa sih di bawah lautan paling dalam itu? Ya. Jadi itu udah flag gitu. Gitu. Nah, itu apa sih yang membuat bisa Kak Jun tuh aku harus bisa nih bangkit lagi. Sekarang kan pendapatannya kan udah luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya itu satu. Pertama anak ya, anak. Karena apa? Kita itu seorang ibu. Jantung hati kita itu, napas kita itu adalah anak gitu loh. Jadi saya melihat anak saya ini dia melihat harus tahu bahwasannya ibunya bisa bangkit kembali supaya suatu waktu pun ketika dia matang nanti, dewasa nanti menghadapi problem nggak kaget lagi. Karena ibu yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Wow, itu jadi suatu moto ya. Yes. Karena apa? Dengan perjuangan kita yang kita rasakan baik di titik terendah kita itu, anak-anak udah lihat. Ternyata bunda gue bisa bangkit. Jadi ketika nanti dia dewasa, saat ada permasalahan-permasalahan yang dia rasakan, bunda gue aja bisa. Jadi kita jadi moto dan inspirasi buat dia, bukan orang lain lagi. Karena kalau orang lain yang misalnya banyak tokoh-tokoh inspirasi, tapi kalau memang dia nggak lihat realita itu kan hanya katanya hanya klise. Tapi kalau benar-benar orang tuanya nggak mungkin. Gue lihat sendiri perjuangan orang tua gue. Buktinya orang tua gue bisa bangkit sampai di titik ini, gitu. Dan yang kedua, kita harus bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Bahwasannya selama kita hidup permasalahan akan ada. Selama hidup kita, mau itu orang kaya apa, hanya saja porsi-porsinya yang berbeda. Jadi sehingga ketika kita punya ketemu dengan teman, rekan bisnis yang sharing sama kita, menceritakan masalahnya, kita bisa menjadi menguatkan. Dan itulah menjadi sumber inspirasi, dan kita akan menjadi sumber inspirasi kepada terutama kita kaum ibu ya, kaum perempuan seperti itu.
Iya, aku nih ya dengan Kak Jun ngomong seperti ini aja, aura positifnya ke bawah loh, menggebu-gebu aku juga terbawa semangat loh. Memang seperti itu ya. Ya harus gitu loh, karena apa ya, kalau kita dari wajah kita aja udah gimana kita keluar aura kita yang lebih ini lagi. Contoh nih, kayak saya sama Mas, kalau saya begini nggak mungkin Mas ini lagi gitu. Tapi kalau saya flight gitu, oh dia aja bisa gitu loh. Dia bisa, kenapa gua nggak terbakar lagi? Gitu ya. Jadi kita benar-benar jadi cermin buat banyak orang lain. Terlepas apapun masa lalu kita, ya masa lalu kita ini pun bisa jadi cermin buat dia supaya dia nggak terulang lagi seperti kita. Seperti itu. Masalah yang pernah kita hadapin bisa juga menguatkan buat dia. Gitu loh. Udah contoh nih, udah masa lalu itu belum seberapa dibanding masalah yang udah pernah gua jalanin. Jadi lu harus kuat dong, masalah segitu aja lu down. Kan seperti itu Bang, gitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang tokoh yang menginspirasi atau kata-kata yang menginspirasi akhirnya Kak Jun itu kuat lagi, strong lagi, naik lagi, ada nggak? Ya ada. Jadi ibarat seperti bola ya Bang. Semakin kita kencang melempar ke bawah, bola itu akan semakin tinggi melambung. Seperti itu. Jadi semakin kita dipijak, dibabat di ini, kita kan semakin terbang tinggi seperti Raja Wali terbang tinggi gitu loh Bang. Karena apa? Kita nggak takut lagi ngadapin apapun gitu loh. Gue nggak tahu, misalnya ada masalah tantangan di sana, udah di titik terendah aja gue udah pernah, buat kasarnya lah, mati pun gue udah pernah, ibaratnya. Jadi apalagi yang gue takuti? Tapi tetap kita, kalau prinsip saya, selagi kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, kita percaya ada Tuhan yang melindungi kita. Itu aja. Karena itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Selagi kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, Tuhan akan menyertai kita. Intinya kita lurus-lurus saja ya. Dan akan memberikan kita kekuatan yang benar-benar di luar daripada apa yang kita pikirkan. Benar. Gitu loh. Seperti itu Bang. Mantap. Ya, lu Boy, langsung semangat nggak sih dengernya Boy? Semangat kan? Lu ngangguk-ngangguk aja. Kameranya juga ikutan ngangguk-ngangguk. Jadinya memang luar biasa Kak Jun ini. Mantap. Nah, apa namanya? Kalau saat ini nih kan sering-sering keluar kota gitu ya. Itu memang keinginan dari diri atau gimana? Nah, satu nggak juga gitu loh. Tapi satu iya juga gitu loh. Kenapa nggak juga? Sebenarnya untuk saat ini kan nggak mungkin juga ninggalin anak-anak. Ya, tetapi untuk menuju sesuatu itu harus ada yang dikorbankan. Iya kan? Karena di sini saya berinvestasi, menanam investasi. Dan kedua, saya ingin mitra saya atau tim saya melihat bahwa untuk mencapatkan sesuatu itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Berproses bukan banyak protes. Gitu loh. Kita ibarat seperti kupu-kupu ya. Dia berproses sampai dia bisa terbang tinggi dan jadi cantik dilihat banyak orang. Itu terbang ditangkap orang seperti itu, berproses bukan banyak protes. Gitu, Bang. Jadi ini ya harus just do it not NATO ya. NATO itu kan no action talk only ya, nggak boleh kayak gitu ya. Harus action. Jadi berarti di mindsetnya Kak Jun saat ini nggak apa-apa deh anak aku tinggalin untuk sementara ya. Pasti ada waktunya ya, ibaratnya berapa lama gitu kan. Habis itu setelah mendapatkan hasil ya udah gue kan bisa nikmatin keluarga lagi gitu ya. Nah ya biarlah sekarang gue tertati-tati, gue dilihat anak gue ini loh, bunda nggak gampang untuk capai sini. Kan buktinya bunda sampai ninggalin kalian loh. Nah, dan di sini juga kita jadi suatu didikan juga loh ke anak-anak kita untuk kuat, untuk tidak manja. Apalagi di zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang lahir sekarang itu kan udah terlalu dimanjain kan gitu loh. Jadi kita bikinlah sebisa mungkin, bukan saya bilang kayak didikan kampung gitu loh, tetapi kita membuka mata dia lebih lebar lagi bahwa untuk gue bisa dapatin, misalnya contoh
kayak handphone, untuk gadget, dia nggak segampang itu. Mama gue harus menitikan keringat untuk gue bisa dapet. Atau misalnya untuk dia mau les atau apa gitu loh kan, untuk mau bayaran les, mama gue harus kerja ternyata di sana. Jadi ada pecuan buat dia gitu loh. Mama kerja di sana loh, nah kamu harus belajar giat gitu. Tapi kalau aku ini aja gampang di rumah, dia akan manja. Gitu. Karena saya pun dididik memang keras. Nah karena dengan kekerasan orang tua itulah, dengan situasi yang saya lihat orang tua saya itulah, bisa saya melewati semua ini. Karena saya juga flashback ke orang tua saya. Seperti itu. Ibaratnya kalau sekarang itu dibilangnya kerasnya tapi keras modern ya. Yes, nah keras modern tapi punya alur gitu loh Bang. Alur, ya. Bukan keras asal gitu loh, enggak keras tapi tak berarah. Kalau ini kan keras tapi berarah, dia punya tujuan. Karena kita pun kan di sini bukan kayak mungkin sepintas orang ngelihat kita nongkrong. Tapi kan tongkrongan kita ini berbobot banget Bang. Betul. Gitu loh ya kan. Satu, ketika kita juga ketemu dengan banyak orang ini, orang yang kita jumpain ini juga akan berpikir. Contoh teman-teman yang di Batam ini, apalagi yang pemula-pemula, dia kan akan ngelihat, wah Kak Juni aja bisa loh sampai ninggalin anaknya. Tentu ada sesuatu nih yang diperjuangkan. Kan seperti itu. Berarti ada hasil nih yang diperjuangkan. Kalau nggak ada, nggak mungkin saya datang ke sini bayar tiket pesawat, tinggalin anak, bayar hotel, ya kan Bang, gitu loh. Dan ya benar saja, gitu loh. Dan puji Tuhan, apa yang saya juga nggak rugi, gitu loh. Karena saya di sini mendapatkan pengalaman baru juga dari teman-teman yang ada di Batam, gitu Bang. Jadi istilahnya dana yang keluar itu tidak sia-sia ya, itu akan balik lagi ke kita, lebih dari itu ya. Lebih dari balik lagi. Dan selanjutnya ada kepuasan tersendiri ketika kita bertemu dengan mitra kita, ada kehangatan yang luar biasa, ada sentuhan yang luar biasa gitu loh. Sebenarnya kayak saya lah, mungkin kalau saya nggak betah di Batam ini Bang, dengan sambutan, dengan welcome-nya teman-teman, bisa-bisa saya udah kayak cacing kepanasan, pulang habis roadshow pulang, ada anak alasan kan. Tapi ini teman-teman saya udah pada pulang, saya masih di sini karena saya merasa saya bangga loh di sini, saya diterima di sini, saya hangat di sini gitu loh. Dan saya juga merasa ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan supaya para teman-teman ini juga bisa seperti saya, seperti para yang udah di atas juga. Karena mereka yang di atas itu juga kalau sharing sama kita lebih dari yang saya rasain. Saya masih tidur di hotel. Kalau kayak bapak-bapak yang kayak Bu Sido itu kadang di pinggir jalan katanya. Wow. Ya saya pernah cerita dengan Pak Niko, Pak siapa itu, Pak Budi Dakwin, ya kan. Mereka punya segudang sejarah untuk mencapai sekarang. Jadi ibarat kata pepatah, kalau mau melihat gunung, ketinggian gunung di atas, jangan tanya indahnya gunung itu gitu loh. Tapi tanya seberapa perjuangannya untuk menaiki gunung itu. Adakah ular, semak untuk mendaki gunung itu. Nah, kalau kita lihat nih ada orang di atas gunung foto, kayaknya cantik banget, indah sekali. Tapi gimana kita ngelihat prosesnya dia sampai ke atas gunung itu? Kan seperti itu Bang. Betul. Ya itu aja. Jadi contoh kayak kita lihat Bu Sido enak sekali ya. Ini sekian miliar gini-gini. Tapi kita lihat nggak gimana perjuangan dia? Ada harga yang dibayar mahal. Ya kan seperti Pak Niko, kata Pak Niko dalam sebulan bisa berapa hari di rumah. Itu harga yang dibahal dia. Ya kan, ketika anaknya baru lahir, dia nggak ngelihat masa-masa emas anaknya. Demi siapa? Demi kita. Karena apa? Beliau melakukan itu ke kita, mau berkorban di waktu untuk anak dan istri, karena dia peduli dengan kita. Ada kepuasan tersendiri membuat orang lain jadi orang, benar-benar orang Bang. Jadi ibaratnya saat ini bisnis yang dijalankan itu adalah untuk membantu orang banyak ya. Ya, lebih tepatnya pokoknya membantu orang banyak dan menghasilkan gitu, menjadi sesuatu gitu loh. Karena jujur Bang, sangat luar biasa lagi ketika satu orang kita bina orang menjadi orang yang tadinya tidak bisa apa-apa ataupun udah hampir putus asa Bang. Tiba-tiba dia bilang, terima kasih kakak ada. Bang, di atas kata terima kasih nggak ada.
Wah, Nggak ada kata betul, terima betul kasih, sekali, Bang. betul. Dan itu walaupun kita cuman dikasih terima kasih aja, udah suatu kebanggaan ya. Yes, dan itu akan kita ingat seumur hidup kita, Bang. Seumur hidup, ya. ya. Seumur hidup kita. Siapa yang membuat kita menjadi seperti ini, itu akan kita ingat seumur hidup kita, Bang. Itu. Dan biasanya pun orang-orang yang kita, maksudnya dari dia terpuruk, kita buat dia jadi bangkit dan berhasil, itu selalu ingat kita berarti ya. Pasti itu, Bang. Terlepas ada konflik atau apapun, namanya manusia ya, Bang, ya kan. Pasti dalam lubuk hatinya paling dalam dia nggak bisa lupain itu, Bang. Nggak bisa. Walaupun misalnya sama-sama sukses nih jadi persaingan kan banyak tuh. Tapi yakinlah, Bang, jauh di lubuk hatinya itu nggak bisa. Tanpa dia, gua nggak bisa seperti ini. Itu pasti, Bang. Wow, mantap nih teman-teman, mantap sekali. Motivasi dari Kak Jun. Jadi mulai dia tadi di bawah tuh kan tadi ada Kenlab, ada keset, tapi di bawah keset loh. Lo bayangin bahwasanya kalau sudah air mata ini ngalir udah habis. Udah kering. Nggak dia. bisa lagi. Udah kering kerontang. Jadi begitu ngelihat kesusahan itu udah nggak ada lagi air mata gitu loh. Udah nggak masanya. Jadi mungkin pada saat itu karena udah di bawah keset tadi, monsternya langsung dihilangin ya, dikeluarin semua ya. Yes, betul. Akhirnya sekarang ini jadi naik Ya, gitu jadi ya. naik Lagi ya. betul loh. Yang tadi yang Kak Yuni bilang, Kak Jun bilang bola tadi kita kan udah dipantulkan sekeras mungkin Pak kan. Jadi kita nih sekarang menghasilkan, Kak Jun menghasilkan pantulannya itu ya. Pantulan lagi. Luar biasa. Jadi teman-teman ingat ya, tidak semua orang itu hanya mendapatkan masalah doang. Yes. Pasti akan mendapatkan sesuatu yang indahnya. Yes. Seperti kupu-kupu tadi. Iya, berproses. Berproses. Nah, guys, ini kita lanjut lagi.